Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Hasil pertandingan Piala Eropa 2020 semalam, Timnas Italia berhasil menghancurkan Turki di laga pembuka Piala Eropa 2020 pada Sabtu dini hari tadi. Pada pertandingan pertama grup A itu, Italia menang dengan skor telak 3-0. Italia awalnya kesulitan menjebol gawang Turki di babak pertama. Namun, ketika memasuki babak kedua, Italia pun mulai menunjukkan tajinya. Usai digempur berulang kali, bek Turki Merih Demiral melakukan kesalahan yang berujung gol bunuh diri. Pada menit ke-66, Italia kembali membuat fans Turki terdiam. Ciro Immobile sukses mencetak gol kedua. Seakan belum puas, Italia kembali menambah pundi-pundi golnya di menit ke-79. Kali ini, kiper Turki yang melakukan kesalahan dan sukses dimanfaatkan oleh Lorenzo Insigne. Hasil ini membuat Gli Azzurri semakin percaya diri untuk memenangi Piala Eropa 2020. Positif COVID-19 winger timnas Rusia mundur dari Piala Eropa. Kabar buruk datang dari timnas Rusia jelang mentas di Piala Eropa 2020. Winger timnas Rusia Andrei Mostovi memutuskan mundur dari skuad Rusia setelah dipastikan positif terpapar COVID-19. Mostovi dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 usai menjalani tes pada hari Jumat. Kondisi itu dialami sang pemain hanya sehari sebelum pertandingan pembuka Rusia di Piala Eropa 2020. Tergabung di grup B, Rusia akan melakoni laga perdananya dengan menghadapi Belgia. Pihak timnas Rusia pun akhirnya mencari pemain pengganti untuk Andrei Mostovi. Mereka menunjuk bek Dinamo Moskow Roman Evgeniev untuk melengkapi skuad timnas Rusia yang terdiri dari 26 orang. De Bruyne dan Witsel resmi absen di laga perdana Belgia. Belgia akan menjalani ujian berat kontra Rusia di laga perdana Euro 2020. Sebab Belgia dipastikan harus berlaga tanpa dua gelandang andalannya yaitu Kevin De Bruyne dan Axel Witsel. De Bruyne mendapatkan cedera cukup parah di final Liga Champions usai bertabrakan dengan Antonio Rudiger. Alhasil, sang gelandang harus menjalani operasi kecil untuk memperbaiki kondisinya. Kini, harapan fans Belgia untuk menyaksikan aksi De Bruyne di laga pembuka harus pupus. Sebab, Martinez tidak menyertakan nama Kevin De Bruyne dalam skuad yang terbang ke Rusia hari ini. Ia akan tetap tinggal untuk menjalani proses pemulihan. Tak hanya De Bruyne, Axel Witsel juga dipastikan absen karena masih dalam pemulihan cedera. Usai bantu Italia, Donnarumma akan jalani tes medis bersama PSG. Gianluigi Donnarumma menjadi salah satu pemain yang diburu oleh banyak tim pada musim panas ini. Sebab kontrak penjaga gawang asal Italia itu akan berakhir bersama dengan AC Milan pada tanggal 30 Juni mendatang. Donnarumma memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya di San Siro setelah melalui negosiasi yang cukup intens. Statusnya yang kini bebas transfer menjadi buruan banyak klub elit Eropa. Dilansir oleh Football Italia bahwa Donnarumma telah memutuskan untuk bergabung bersama dengan PSG. Bahkan setelah pertandingan kontra Turki, ia akan menuju markas PSG untuk melakukan tes medis. Kehadiran Donnarumma tentunya akan semakin memperkuat pertahanan PSG musim depan. Sebab kiper berusia 22 tahun itu akan bersaing dengan Keylor Navas sebagai penjaga gawang utama. Xavi akui tidak pernah dihubungi Laporta untuk latih Barcelona. Barcelona sempat diberitakan ingin mencari pelatih baru untuk menggantikan Ronald Koeman. Manajemen Barcelona merasa tidak puas dengan performa besutan Koeman pada musim 2020-2021. Namun, setelah melakukan beberapa pertemuan dengan manajemen Barcelona, juru taktik asal Belanda itu pada akhirnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya selama satu musim lagi. Sementara itu, di sisi lain, mantan gelandang Barcelona Xavi Hernandez sempat dirumorkan akan menggantikan Ronald Koeman. Akan tetapi, pelatih berusia 41 tahun itu mengakui tidak pernah ditelepon oleh Joan Laporta untuk melatih Barcelona. Meski begitu, Xavi mengaku bahwa dirinya masih memendam hasrat untuk melatih Barcelona. Presiden Prancis bantu N'Golo Kante kampanye untuk Ballon d'Or.
N'Golo Kante memang menjadi nama yang paling sering disebut dalam pertarungan Ballon d'Or 2021. Hal ini tidak lepas dari penampilan gemilang Kante bersama dengan Chelsea pada musim lalu. Ia berhasil mengantarkan Chelsea menjuarai Liga Champions. Selain itu, Kante juga mampu meraih gelar Man of the Match untuk 2 pertandingan semifinal dan juga Man of the Match di laga final Liga Champions. Kini, tidak hanya rekan satu tim, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga ikut mendoakan Kante meraih Ballon d'Or. Ia menganggap bahwa Kante adalah pemain hebat dan juga teladan bagi pemain muda. Kante sendiri saat ini masuk ke dalam skuad timnas Prancis untuk ajang Euro 2020. Kiprah manisnya bersama dengan Chelsea diharapkan bisa berlanjut bersama timnas Prancis di turnamen kali ini. Sevilla siap bajak Sergio Ramos dari Real Madrid. Nama Sergio Ramos mulai dikaitkan dengan sejumlah klub seperti PSG dan Manchester United. Namun, dilansir oleh Goal bahwa pemain berusia 35 tahun itu tertarik untuk kembali ke Sevilla. Sebab, selain menawarkan kontrak menggiurkan, Sevilla juga menjanjikan masa depan sang pemain setelah gantung sepatu. Sevilla sendiri dilaporkan siap menawari Ramos kontrak berdurasi 5 tahun. Tawaran itu datang setelah kontrak Sergio Ramos bersama dengan Madrid akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Meski demikian, Ramos harus bersedia menerima pemotongan gaji yang cukup besar. Pasalnya, Sevilla hanya menawarkan gaji sebesar 7 juta euro per musim. Nominal itu terbilang cukup kecil, mengingat ia menerima gaji hingga 15 juta euro per musim bersama dengan Los Blancos. Liverpool mulai dekati gelandang Borussia Mönchengladbach. Florian Neuhaus memang tampil cukup impresif pada musim lalu. Ia mencetak 6 gol dan 6 assist bersama dengan Borussia Mönchengladbach. Tak hanya itu, ia juga berhasil membawa timnya finish di urutan 8 klasemen Bundesliga. Sebelumnya, beberapa kabar menyebutkan bahwa Neuhaus sudah menandatangani perjanjian prakontrak bersama dengan Bayern Munchen. Hanya saja, sang pemain telah membantah rumor tersebut. Dikutip dari Football 365, Liverpool dan Borussia Mönchengladbach tengah menjalani negosiasi untuk transfer Florian Neuhaus. Liverpool memang masih mencari pemain baru untuk menggantikan Georginio Wijnaldum. Meski demikian, Neuhaus sendiri baru akan menentukan kelangsungan karirnya setelah Euro 2020. Neuhaus memang masuk ke dalam daftar skuad Jerman untuk Piala Eropa tahun ini. Emerson Royal jawab rumor hengkang ke Inter Milan. Sebelumnya, Barcelona telah mengumumkan perekrutan Emerson Royal dari Real Betis. Hanya saja, beredar rumor jika jasa Emerson belum akan digunakan oleh Blaugrana pada musim depan. Barcelona berencana untuk meminjamkannya terlebih dahulu ke klub lain seperti Inter Milan. Namun, Emerson dengan tegas membantah rumor tersebut. Ia mengungkapkan keseriusannya untuk membela Barcelona. Emerson Royal menjadi pemain ketiga yang didatangkan Barcelona di musim panas ini. Sebelumnya, sudah ada Sergio Aguero dan Eric Garcia yang kehadirannya telah diumumkan secara resmi pada bulan lalu. Sementara itu, Barcelona memilih untuk mengaktifkan klausul pembelian Emerson Royal dari Real Betis. Manajemen Blaugrana menebusnya dengan biaya sebesar 9 juta euro. Bale bertekad tampil tajam di Piala Eropa 2020. Timnas Wales akan memulai kiprah mereka di Euro 2020 dengan menghadapi Swiss di laga grup A di Baku Olympic Stadium. Timnas Wales sendiri berstatus sebagai semifinalis Euro 2016. Meski demikian, Kapten Wales Gareth Bale menilai hal ini tidak serta-merta membuat mereka menjadi unggulan di grup A. Menurutnya, Wales masih akan menjadi kuda hitam sama seperti pada Piala Eropa 2016 lalu. Hal ini mengingat persaingan di grup A terbilang sangat sengit. Selain Swiss, Wales masih harus menghadapi Turki dan Italia yang jelas lebih diunggulkan lolos dari babak penyisian grup. Meski begitu, Gareth Bale menegaskan bahwa dirinya siap tampil tajam di turnamen kali ini. Ia tak risau meski sudah 1 tahun lebih puasa gol bersama dengan Wales. Terakhir kali, ia mencetak gol untuk negaranya adalah pada Oktober 2019 lalu. Sadio Mane segera bangun rumah sakit di Senegal.
Sebagaimana diketahui, Sadio Mane merupakan salah satu pesepak bola terbaik di dunia pada saat ini. Meski begitu, hal ini tidak lantas membuat Mane merasa sombong akan kesuksesan yang telah diraihnya. Bahkan, Mane dikenal sebagai salah satu pesepak bola papan atas yang sangat dermawan. Salah satu bukti dari sikap dermawan yang dimiliki oleh Mane adalah keinginannya mendirikan rumah sakit di Senegal. Kini, Mane pun selangkah lagi dapat mewujudkan impiannya tersebut setelah bertemu dengan Presiden Senegal. Hal ini diungkapkan oleh @brfootball melalui postingan sejumlah foto di Instagramnya. Dalam postingan tersebut, Mane terlihat tengah bertemu dengan Presiden Sol untuk membahas rencananya membangun rumah sakit. Rumah sakit itu sendiri rencananya akan didirikan di kampung halaman sang pemain. Hubungi Raiola, Manchester United mulai negosiasi kontrak Paul Pogba. Masa depan Pogba memang tengah menjadi buah bibir. Hal ini dikarenakan kontrak sang gelandang di Manchester United akan habis pada musim panas tahun depan. Baru-baru ini, Pogba buka suara terkait situasi kontraknya. Ia mengaku belum mendapatkan tawaran kontrak baru dari Manchester United. Dilansir dari Sky Sport, Setan Merah bergerak cepat setelah mendengar pengakuan itu. Mereka langsung menghubungi Raiola yang bertindak sebagai agen Pogba. Kedua pihak saat ini tengah mencari jadwal yang tepat untuk melangsungkan pertemuan. Manajemen MU sendiri sudah mendapatkan pesan dari Solskjaer agar memberikan segalanya dalam perpanjangan kontrak ini. Solskjaer menilai Pogba adalah pemain yang sangat penting untuk timnya. Terlebih lagi, Manchester United membutuhkan pemain-pemain hebat untuk bersaing dengan para rivalnya di musim depan.